Hai, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fenomena fast fashion. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Peri Fitriansah dengan NIM 24400919634. Saya adalah mahasiswa Teknik Industri BINUS Online Learning. Learning outcome dari pembahasan ini adalah mengetahui fenomena fast fashion, mengetahui ciri-ciri fast fashion, mengetahui dampak fast fashion, dan mengetahui solusi fast fashion. Jadi, fast fashion ini adalah produk dari industri garment yang ditujukan untuk jangka waktu pemakaian yang singkat. Diproduksi dalam jumlah yang melimpah dengan waktu relatif cepat dan menggunakan bahan berkualitas rendah yang berpotensi mencemari lingkungan. Munculnya tren mode yang silih berganti tidak lepas dari gaya hidup konsumtif yang berkembang di kalangan masyarakat. Tren tersebut didukung oleh produsen lini mode ternama berlomba-lomba memproduksi pakaian musiman terbaiknya. Ini merupakan brand fast fashion yang tidak asing lagi di Indonesia dan mungkin kita merupakan salah satu penggunanya. Fast fashion ini memiliki ciri-ciri seperti berikut. Satu, yang pertama adalah menyediakan beragam model dan tren terbaru dengan cepat. Yang kedua adalah diproduksi di negara berkembang dengan perlindungan tenaga kerja yang rendah. Yang ketiga, harga rendah, bahan baku murah dan tidak tahan lama. Dan yang terakhir adalah konsep produksi dengan jumlah terbatas. Fenomena fast fashion akan menimbulkan pro dan kontra. Dari sisi pro antara lain, harga yang sangat rendah. Banyak merek fast fashion membangun pabrik garment di negara-negara yang jauh dengan biaya produksi yang rendah. Berbagai pilihan model, pembeli dapat membuat pilihan model setiap minggunya mengikuti konsep fast fashion. Aksesibilitas, karena murah, pembeli dengan pendapatan rendah dapat dengan mudah membeli pakaian. Sedangkan dari sisi kontra antara lain, produksi berkualitas rendah, tren fashion yang cepat membuat pakaian berkualitas rendah dengan bahan yang kurang ramah lingkungan, lalu menimbulkan dampak lingkungan. Pembeli mungkin hanya memakainya sekali sehingga menyebabkan limbah tekstil dalam jumlah besar. Lalu eksploitasi tenaga kerja. Pabrik-pabrik mungkin membayar pekerja dengan rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya inisiatif pemberdayaan pekerja. Bahkan ada yang memperkerjakan pekerja pabrik ilegal untuk memproduksi pakaian murah. Namun faktanya, industri fashion menghasilkan 92 juta ton limbah tekstil setiap tahunnya. Pakaian dan tekstil saat ini menghasilkan setidaknya 7% dari total jumlah sampah di tempat pembuangan sampah global. Industri fashion bertanggung jawab atas 20% polusi air, pencemaran air bersih global yang disebabkan oleh produk pewarnaan dan finishing pada industri fashion. Industri fashion juga menyumbang 8-10% emisi global yang menyebabkan perubahan iklim. Dan hampir 10% mikroplastik yang tersebar di lautan setiap tahunnya berasal dari tekstil. Ada beberapa jenis limbah tekstil, antara lain limbah pra-konsumen. Jenis limbah ini mencakup sisa proses pembuatan seperti potongan kain dan sampel. Lalu limbah pasca konsumen. Ini adalah pakaian dan tekstil lainnya yang dibuang oleh konsumen karena tidak diperlukan lagi atau sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Lalu kain stok mati. Nah, ini mengacu pada kelebihan kain yang tidak digunakan selama produksi dan biasanya dijual dengan harga diskon. Lalu barang yang salah cetak atau terlalu banyak ditimbun.
ini adalah barang yang diproduksi karena kesalahan atau tidak terjual sesuai harapan. Lalu tekstil yang sudah habis masa pakainya, ini adalah tekstil yang telah mencapai akhir masa pakainya dan tidak dapat diperbaiki atau digunakan kembali, seperti handuk atau spray bekas. Sampah fast fashion waste. Ini adalah pakaian yang dirancang agar menjadi trendy dan murah, namun seringkali cepat rusak dan berkontribusi pada budaya fashion sekali pakai. Kemana perginya limbah tekstil? Limbah tekstil dapat tersebar dari beberapa tempat berbeda, tergantung cara pembuangannya. Seperti tempat pembuangan akhir. Sebagian besar limbah industri tekstil berakhir di tempat pembuangan sampah. Lalu insinerator. Beberapa tekstil mungkin dibakar dalam insinerator untuk pemulihan energi. Lalu fasilitas daur ulang. Fasilitas daur ulang dapat mengolah tekstil menjadi produk atau bahan baru, seperti insulasi atau bantalan karpet. Lalu sumbangan dan pasar barang bekas. Pakaian bekas dan tekstil lainnya yang masih dalam kondisi baik dapat disumbangkan ke organisasi amal atau dijual melalui pasar barang seperti toko barang bekas. Lalu daur ulang dan penggunaan kembali. Beberapa individu dan bisnis kreatif menemukan cara untuk mendaur ulang limbah tekstil menjadi produk baru, seperti menggunakan sisa kaos bekas untuk membuat permadani atau mengubah sisa denim menjadi insulasi. Ya, ini merupakan beberapa fakta menarik mengenai air pada industri fashion. Diperlukan 3.250 liter air untuk memproduksi kapas yang dibutuhkan untuk satu kaos atau setara dengan air minum selama hampir 3 tahun. Lalu dibutuhkan 8.183 liter air untuk menumbuhkan kapas yang cukup untuk menghasilkan satu pasang jeans saja. Lalu dibutuhkan 113 miliar liter air untuk produksi tekstil global, atau termasuk pertanian kapas selama 1 tahun. Lalu digunakan 5,9 triliun liter air setiap tahunnya untuk pewarnaan kain saja. Nah, sampai sini kita bisa menilai bagaimana fenomena fast fashion ini. Nah, mari sama-sama kita selamatkan bumi dari ancaman fast fashion. Kita bisa tampil fashionable tanpa harus merusak lingkungan dengan prinsip 5R. Penerapan prinsip ini dapat membantu meminimalkan limbah tekstil, mempertahankan umur pakaian, dan berkontribusi menerapkan sustainable fashion. Yang pertama adalah reduce, yang dapat dilakukan dengan mengurangi kebiasaan belanja. Yang kedua adalah reuse, di mana prinsip ini dapat dilakukan dengan membeli pakaian bekas yang masih layak pakai atau thrifting. Kemudian yang ketiga adalah recycle. Dapat dilakukan dengan mendaur ulang pakaian yang sudah lama tidak tercapai, dapat diubah menjadi sesuatu yang baru. Lalu prinsip keempat adalah repair, yaitu dengan mencoba memperbaikinya terlebih dahulu sebelum dibuang. Dan yang terakhir adalah resell, yaitu dengan mendonasikan atau jual pakaian yang tidak terpakai lagi. Jadi kesimpulan dari pembahasan fenomena fast fashion ini adalah sustainable fashion dapat diterapkan sebagai aksi menyelamatkan bumi. Produksi pakaian dengan menggunakan bahan dari kain alami atau daur ulang yang membutuhkan lebih sedikit atau tanpa perawatan kimia, sedikit air, lebih sedikit energi, dan tidak ada pupuk atau pestisida untuk tumbuh. Hal ini berdampak pada penghematan sumber daya alam, mengurangi jejak karbon, hemat air bersih, menyelamatkan hewan dari perburuan kulitnya, serta menjaga makhluk hidup dan bumi. Ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk menyusun pembahasan mengenai fenomena fast fashion ini. Sekian pembahasan dari saya, semoga
apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita lebih aware terhadap pemilihan fashion demi bumi kita tercinta. Terima kasih. Salam.